Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, Manchester United setelah kalah menghadapi Fulham, masih seputar kekalahan tersebut. Ini membuat banyak spekulasi terkait dengan posisi Erik ten Hag. Nah, ada beberapa pendapat, komentar, menurut gue gak ada yang salah ya. Ada yang menginginkan diganti, ada yang menginginkan dipecat, ada yang mungkin masih mendukung. Nggak masalah, menurut gue ada banyak perbedaan, namun harus dilihat secara komprehensif, harus dilihat juga secara lebih luas. Kalau mengganti pelatih, manajer, melihat berapa 10 tahun belakangan ini seperti apa keadaannya, bagaimana juga environment ataupun lingkungan, keadaan di Manchester United paling tidak musim ini, banyak pemain yang cedera, penjualan klub yang baru selesai, kepastiannya di akhir tahun lalu, Erik ten Hag yang bekerja dengan beberapa orang-orang yang posisinya juga tidak pasti. Ada situasi gejolak internal juga, Jadon Sancho, Anthony berurusan dengan hukum. Ini baru memasuki musim kedua dari Erik ten Hag. Hal-hal demikian menurut gue juga harus dilihat ya. Di samping juga oke, kalau mengganti manajer, Erik ten Hag masih ada 1 tahun lagi ya kan. Kalau dipecat saat ini ataupun musim panas nanti, maka akan ada kompensasi yang harus dibayar, financial fair play. Ini situasinya kan sangat dekat dengan Manchester United. Itu juga harus diperhatikan. Walaupun ya gue juga membaca beberapa komentar dari Sobat Football United yang menginginkan ada penyegaran, penggantian sistem bermain yang dibawa mungkin oleh pelatih baru, manajer baru. Hal yang menurut gue sah-sah saja, karena memang namanya sedang tidak bagus ya kan. Tentu saja ada banyak pendapat. Nah, tapi kalau gue lihat dari sisi Erik ten Hag sendiri, bagaimana Erik ten Hag ini sudah melakukan komunikasi dengan Sir Jim Ratcliffe, dengan Sir Dave Braithwaite. Erik ten Hag bahkan sangat yakin Ineos tetap mendukungnya. Sir Jim Ratcliffe juga di salah satu wawancara terakhir mengatakan masalahnya bukan di manajer, tapi di environment lingkungannya yang selama ini, bahkan selama 11 tahun belakangan ini tidak mensupport manajer yang datang dengan nama besar sebenarnya, tapi karena tidak memiliki support yang bagus, lingkungan yang bagus, sistem yang bagus, environment yang bagus, struktur yang bagus, maka mereka semua selesai di Manchester United. Dan nampaknya Sir Jim Ratcliffe ingin memfokuskan kepada hal tersebut. Pembentukan environment, struktur yang bisa mendukung kinerja dari manajer. Omar Berada sudah didatangkan, dan Ashworth kabarnya sebentar lagi, Jason Wilcox pun juga demikian, dan ada mungkin beberapa posisi lainnya. Hanya saja menurut gue, namanya Manchester United, klub terbesar di dunia, mereka juga mengincar hasil ya kan, mereka juga tentu saja butuh result. Jadi proses pun juga harus dengan result. Di musim pertama dari Erik ten Hag, result tersebut datang 2 final. Dan yang terpenting juga Manchester United berhasil mendapatkan tiket Liga Champions. Nah, tiket ini kan belum pasti musim ini. Apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag? Akankah dia tetap ingin membangun atau menjalankan proses dengan merubah sistem, ya kan? Mungkin juga formasi, cara bermain. Saat ini Manchester United lebih banyak menggunakan 4-1-2-3 atau 4-1-4-1. Berbeda dengan musim lalu 4-2-3-1. Gaya permainan pun tentu saja berbeda dengan 4-2-3-1 dan 4-1-4-1. Yang menariknya ketika menghadapi Fulham, Manchester United bermain lagi dengan 4-2-3-1. Walaupun sempat di awal bermain dengan 4-1-4-1, tapi tidak jalan ya. Karena memang Lisandro Martinez, Luke Shaw, Rasmus Højlund, pemain yang sebenarnya menurut gue semakin menyatu dengan sistem 4-1-4-1, tapi ketika pemain-pemain pilar ini absen, ada kekacauan di atas lapangan, sehingga Erik ten Hag memutuskan bermainlah lagi dengan 4-2-3-1. Manchester United juga di beberapa pertandingan terakhir, walaupun meraih kemenangan ya, gue menilai sering juga bermain pragmatis, bagaimana bola langsung diarahkan ke depan, pemain depan mengandalkan kecepatan, bukan build up yang rapi dari belakang. Bukannya tidak pernah dilakukan, tapi kombinasi dengan permainan pragmatis itu juga dilakukan oleh Manchester United. Salah satu bukti Manchester United tidak konsisten membangun atau melakukan build up yang rapi dari bawah adalah jarak nih. Dari lini per lini sering sekali kendor, sering sekali longgar. Ketika menghadapi Fulham terlihat jelas di sana. Dari situ gue berpikir nih,
Erik ten Hag nampaknya seperti kayak dilematis ya. Akankah dia tetap ingin berusaha membangun sistem permainan dengan melalui proses tentu saja, tapi ada resiko di sana. Resikonya apa? Ya, gua menilai Erik ten Hag ini ketika membangun tim, ketika dia ingin mengimplementasikan sebuah sistem filosofi permainan di atas lapangan, dia butuh komponen-komponen yang memang dianggap bisa melakukannya dan memang cocok melakukannya. Inilah kenapa, contoh ya, di musim pertama dia sangat getol ingin supaya manajemen Manchester United mendatangkan Frenkie de Jong. Di musim kedua, banyak yang mengatakan dia menginginkan Harry Kane. Karena bukan hanya kemampuan membagi bola ya, distribusi bola saja dari seorang Frenkie de Jong ataupun juga kemampuan mencetak gol dari Harry Kane, tapi memang ada sistem permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag dengan pemain-pemain ini. Dan ketika pemain-pemain ini tidak bisa didatangkan, ya ada alternatif, ada semacam kayak solusi lain yang harus dicari. Musim lalu dia bisa temukan dengan seorang Christian Eriksen yang diplot di posisinya Frenkie de Jong ya kan, di formasi 4-2-3-1. Musim ini dengan tidak datangnya seorang Harry Kane, dia sempat agak kesulitan nih dengan Rasmus Højlund ya kan. Pilihan sangat terbatas di lini depan. Ditambah lagi ya badai cedera yang menghinggap pemain-pemain yang skuadnya. Ini tambah runyam keadaannya. Oleh karena itu ini betul-betul kayak menurut gue dia sekarang ini kayak dilema gitu loh. Apalagi ini memasuki paruh kedua, akankah dia tetap ingin membangun sistem seperti itu atau dia bermain pragmatis untuk mengejar hasil? Karena menurut gue ya pada akhirnya dia akan lebih banyak dinilai juga dari hasil ya kan. Dan kalau dia bermain pragmatis hasil, bagaimana dengan proses yang ingin dia bangun juga? Ada beberapa fans yang mengatakan ya filosofi sistem Erik ten Hag tidak jelas. No, gue kurang sepakat dengan hal tersebut. Bukannya gue membela ya, tapi gue berusaha untuk melihat dari sisi lain. Erik ten Hag pernah mengatakan salah satu visi dia di Manchester United, dia ingin membuat Manchester United ini menjadi tim dengan transisi terbaik di dunia. Dan Manchester United dari musim lalu sebenarnya ada banyak kesempatan, ada banyak pertandingan ya. Mereka bisa mereka bisa memperagakan counter attack yang cepat dan tajam. Transisi yang cepat dan tajam dari bertahan ke menyerang. Bahkan musim lalu banyak kan yang digembar-gemborkan Ten Hag ball. Karena memang terlihat walaupun belum secara menyeluruh di setiap pertandingannya, enggak, Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool, kalah telak menghadapi Manchester City, kalah menghadapi Arsenal. Tapi di sisi lain ketika mereka menang menghadapi Arsenal di Old Trafford, jelas ada transisi cepat di sana. Ketika mereka menang menghadapi Manchester City di Old Trafford musim lalu, ada transisi cepat di sana juga. Sepak bola yang mendominasi ini ingin juga diperagakan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Di mana musim lalu ketika menghadapi tim-tim peringkatnya agak sedikit di bawah di Manchester United, bisa melakukannya. Dominan, Ten Hag ball, ya kan? Dan menang. Musim ini tidak berjalan, tidak terjadi. Kenapa? Ya, gue menilai Erik ten Hag ini pelatih yang ya dia butuh orang-orang yang dia perlukan gitu ya di sebuah konsep. Dan ketika orang-orang itu tidak ada, komponen-komponen itu absen, kesulitan dia. Terutama untuk mencari pengganti, dia kesulitan. Mungkin bisa jadi kesulitan yang dialami karena memang skuad Manchester United ini kedalamannya nggak bagus dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Salah satu contoh besar ya kemarin, absennya Rasmus Højlund. Dimasukkanlah Omari Forson menempati kanan, Rashford di depan, nggak jalan. Berbeda, situasinya berbeda cukup jauh bahkan. Dan ini gue berpikir, dia memang butuh orang yang pas gitu loh. Ketika tidak pas orangnya, ya pemain ini nggak jalan skemanya. Balik lagi, dilema Erik ten Hag. Akankah dia tetap berusaha untuk membangun? Ya kalau sistem yang permainannya dan juga ataukah bermain pragmatis, ya balik tadi gue ingin nyambung sedikit. Kalau dilihat seperti itu mungkin secara moderat ya sudah dikombinasikan saja antara membangun sistem dan juga bermain pragmatis. Kalau gue menilai nggak bisa seperti itu sih. Dia menurut gue harus memilih. Ya
gue sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Artinya antara hitam dan putih. Kenapa kok seakan-akan tidak ada tengah-tengahnya? Gue menilai ya nggak bisa. Kalau dia ingin tengah-tengahnya dengan skuad yang saat ini, dengan keadaan yang saat ini, bahkan bisa tidak dapat semuanya sih menurut gue. Sistem permainan ini dibangun nggak ada, hasil pun juga tidak dapat. Jadi menurut gue dia harus memilih. Dan ini sesuatu yang menurut gue tidak mengenakan sih bagi seorang Erik ten Hag, di mana dia jelas sedang diamati betul oleh Ineos ya. Dengan apapun keadaannya saat ini, akhirnya juga akan dilihat ke hasil. Karena Manchester United ini tentang hasil sih menurut gue, akan lebih banyak tentang hasil. Kecuali ya, Ineos melihat Erik ten Hag ataupun Manchester United dari sisi yang berbeda, yang manajemen Manchester United selalu lihat selama 10 tahun belakangan. Dimana selama 10 tahun belakangan itu pure hanya hasil. Tapi kalau Ineos ternyata melihatnya berbeda, seperti manajemen Arsenal melihat di musim-musim awal Arteta, seperti manajemen Liverpool melihat di musim-musim awal Jurgen Klopp, ini baru bisa jadi berbeda nih. Namun demikian juga menurut gua Erik ten Hag tidak bisa secara bebas leluasa saja. Dia paling tidak ya seminimal mungkin harus memberikan semacam kayak poin-poin dari dia kenapa Manchester United tidak bisa berpenampilan yang bagus, tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kenapa dia tidak bisa mengimplementasikan permainan yang ingin dibangun di atas lapangan. Dia harus mengatakan hal ini kepada Ineos, dan Ineos juga ada tukar pikiran di sana ya. Solusi apa yang akan diberikan? Apakah ini sesuai dengan yang Erik ten Hag inginkan? Apa sebenarnya yang Erik ten Hag inginkan? Hal seperti ini menurut gue harus ditindaklanjutin. Selama ini atau musim lalu hubungannya langsung dengan CEO, dan ini seperti yang Sir Jim Ratcliffe katakan kan tidak tepat gitu ya. Harus ada orang di tengah gitu, ada posisi di tengah. Ya, menurut gue posisi tersebut adalah sporting director yang masih ditunggu ya kan. But again, balik lagi dilema Erik ten Hag menurut gue. Dan kalau pertanyaan itu ditanyakan ke gue, harusnya memilih yang mana antara proses dan pragmatisme. Gue sih melihat ya saat ini tidak bisa membangun proses tersebut, karena praktis pemain-pemain pilar-pilar yang diinginkan untuk bisa menjalankan proses tersebut, mengadaptasi proses tersebut, sistem permainan ya terutama, ya banyak yang absen. Dan Manchester United butuh hasil menurut gue. Sehingga di partai-partai selanjutnya yang gue harapkan, bukan yang gue harapkan sih, gue harapkan tentu saja menghasil kemenangan gitu loh. Dan kalau seandainya kemenangan tersebut diraih dengan jalan pragmatisme, dengan bermain lebih ya pragmatis tentu saja, gue sih secara dengan amatir tidak ada masalah dengan hal tersebut. Karena memang itu yang dibutuhkan di masa perbaikan ini. Tapi sekali lagi ini situasi darurat. Setelahnya ketika pemain-pemainnya sudah kembali, setelah struktur manajemen komplit, siapapun manajernya, gue harapkan bisa mengimplementasikan visi filosofi permainan sepak bola yang diinginkan oleh manajer, bukan yang diinginkan oleh klub, melalui CEO, melalui owner, dan tentu saja dengan sporting director tersebut. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapat berbeda nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.